Baiklah, kita akan belajar tentang file chest. Nah, file chest ini adalah salah satu bentuk traumatoraks ya, yang kita lihat pada gambar yang bisa dilihat. Nah, di sini ada beberapa fragmen tulang yang patah ya, kita sebut sebagai file chest. Nah, kalau file sendiri itu kan artinya tumbukan, biasa terjadi pada kasus trauma dan dada. Kemudian chest adalah dada. Nah, kemudian kita akan lihat dulu secara definisi adalah bahwa file chest sendiri adalah suatu keadaan yang dimana adanya 3 atau lebih daripada fraktur daripada tulang kosta ya, tulang kosta atau fraktur 3 tulang kosta atau lebih ya, atau lebih. Nah, kemudian yang dimana fraktur tersebut dia akan menyebabkan ada satu bagian pada bagian toraks itu akan mengalami free floating atau bagian yang melayang. Nah, jadi fragmen ini yang fraktur itu pada saat melakukan pemeriksaan fisik baik inspeksi, palpasi, provosi, nanti akan kelihatan ada bagian yang melayang pada bagian dada. Nah, kemudian gejalanya umumnya biasa terjadi adanya tidak efektifnya daripada fungsi pernapasan. Nah, ada khasnya, ada disebut sebagai gerakan paradoxal movement ya, paradoxical movement atau gerakan paradoks pada dada. Maksudnya apa? Ini inward with inspiration and outward with expiration. Jadi pada saat proses inspirasi, artinya proses memasukkan udara ya, oksigen ke dalam paru-paru, dan ada yang ditinjau pada saat ekspirasi. Nah, kita lihat pada saat inspirasi. Nah, pada saat inspirasi itu artinya kan normalnya dada itu akan mengembang atau dada akan membesar. Nah, fragmen ini yang melayang tersebut dia akan masuk ya. Jadi sifatnya dia berlawanan. Jadi dadanya mengembang, fragmennya masuk. Atau pada saat proses pemasukan oksigen ke dalam paru-paru, dada mengembang tapi fragmen tersebut itu justru tertimbun ke dalam. Begitu pula sebaliknya pada saat ekspirasi atau proses pengeluaran daripada CO2 di paru-paru, dada itu akan harusnya kan mengempis. Nah, dada akan mengempis, tapi efek daripada bagian yang file tersebut dia akan justru melebar atau keluar, membesar ya. Jadi dia sifatnya kontradiksi pada saat inspirasi ekspirasi ya. Saya ulang, kalau file chest inspirasi dada membesar, tapi kompartemen atau bagian yang file itu dia akan masuk ke dalam. Begitu pula sebaliknya pada saat ekspirasi, yaitu proses pengeluaran oksigen maksudnya CO2 ke luar ya, ke atmosfer. Nah, dada harusnya mengecil, tapi bagian fragmen tersebut yang ini dia akan justru melebar atau membesar. Jadi dia sifatnya kontradiksi, makanya kita sebut sebagai paradoxical movement. Nah, beberapa hal yang bisa menjadi etiologi ya, yang bisa menyebabkan terjadinya file chest ya, etiologi. Nah, etiologi sendirinya adalah paling sering terjadinya pada saat trauma ya, khasnya pada traumatoraks. Nah, ketika terjadi traumatoraks, perlu kita evaluasi, kita curigai adanya file chest tersebut. Nah, kemudian beberapa hal yang bisa menyebabkan seperti pada saat terjadinya fraktur, semisalnya terjadi pada bagian ligamen atau bagian kartilage atau tulang rawan. Nah, pada saat pemeriksaan X-ray dia justru tidak sulit terlihat ya, tidak terlihat. Nah, pada saat X-ray karena dia merupakan organ yang sifatnya cukup lunak ya, beda dengan kalau tulang asli, dia akan terlihat pada bagian X-ray. Kemudian bisa juga kasus yang kedua pada faktor yaitu malignansi atau keganasan ya. Nah, maksudnya jadi pembesaran daripada malignansi tersebut atau sifatnya keganasan tersebut bisa menyebabkan destruction of ribs, artinya hancurnya daripada kostanya, dan bisa menjadi beberapa fragmen. Kemudian yang penyebab berikutnya bisa metabolic disease ya, seperti osteotic fibrosis kista, kemudian non-closure of median sternotomy ya, atau adanya luka pada bagian dada. Nah, prinsipnya itu paling besar terjadi karena kasus trauma ya, terjadinya file chest tersebut.
Nah, kita akan mengenali bagaimana sih dalam cara mengenali adanya penyakit Flail chest tersebut. Nah, pertama kan biasa dari kalau anamnesis histologi dia kan dari riwayat trauma. Nah, kalau yang bisa kita nilai seperti dengan menggunakan prinsip SOAP ya, SOAP. Nah, kalau misalnya simptomnya biasa kan pasien datang dengan keadaan sesak ya, karena gangguan daripada fungsi daripada regulasi pernapasan. Nah, kemudian yang kedua sign ya, signnya itu adalah objektif kriterianya apa yang bisa kita lihat dari pemeriksaan fisik. Nah, ini yaitu adalah adanya paradoxical respiration and hypoxia ya. Jadi pada saat ya pemeriksaan fisik toraks ya, inspeksi palpasi perfusi auskultasi ya, bisa ditemukan adanya gerakan paradoxical respiration seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu tidak kontradiksi ya bagian tersebut pada saat inspirasi maupun ekspirasi. Nah, kemudian asesmennya adalah Flail chest ya. Kemudian bagaimana sih planningnya tuh planningnya atau terapinya. Nah, sebelum itu ini ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan, yaitu relevant investigation, yaitu cek X-ray ya, pemeriksaan toraks standar yang bisa kita nilai. Yang pertama bisa melihat daripada tulangnya betulkah ada fraktur, kemudian yang kedua parunya ya, apakah bisa menyebabkan luka pada paru seperti lung injury ya, kontusio paru ya. Kemudian hemopneumotoraks ya, jadi pada evaluasi pada kavum pleuranya kita lihat apakah ada akumulasi daripada darah ya, hemopneumotoraks atau hematopneumotoraks. Nah, kemudian pemeriksaan kedua secara kimia darah yaitu arterial blood gas analysis ya, atau analisis gas darah, yaitu untuk mengetahui kadar ya, kadar oksigen, kadar fraksi oksigen, kadar oksigen, kadar CO2, tekanannya ya, PCO2, PO2 ya, dan nanti kita bisa lihat daripada ventilation perfusion mismatch ya, gangguan ventilasi atau perfusi. Nah, bagaimana penanganannya sendiri? Kita lihat di sini bahwa Flail chest sendiri dibagi dari 3 kriteria ya, kriteria ringan, sedang, sama berat. Nah, dengan melihat 2 indikator yaitu respiratory distress sama respiratory function ya. Kalau sifatnya Flail chest yang sifatnya ringan ya, respiratory distress tidak ditemukan, artinya kesulitan pernapasan itu tidak ada ya, tapi pemeriksaan fisik ada ya, cukup kita berikan ya pain relief ya, analgetik, kemudian observasi, jangan sampai ada perburukan. Nah, itu kita lihat ya, Flail chest yang ringan, tidak ada respiratory stress, kemudian fungsi respirasinya bagus ya, cukup berikan pain relief ya, analgesik ya, dan lakukan observasi ya. Kemudian yang kedua, kalau sifatnya sedang ya atau moderat ya, ditemukan respiratory distress yang cukup berat. Nah, namun fungsi respiratorinya juga moderat ya, moderat. Nah, kemudian bisa kita bantu dengan melakukan mechanical ventilation selain pemberian analgesik ya. Mechanical ventilation ya, seperti misalnya kalau sulit dalam pernapasan, kita bantu dengan pemberian ventilasi ya, seperti penggunaan ambubek ya, lakukan ventilasi untuk mempertahankan saturasi oksigen dan tetap memberikan analgetik ya, karena ya sifatnya dia pada bagian paru itu, di bagian pleuranya ini merupakan salah satu bangunan peka nyeri ya. Pleura itu adalah bangunan peka nyeri ya, jadi sangat sensitif ketika terjadinya trauma ya, sangat nyeri, makanya perlu pemberian analgetik ya. Kemudian ketika sudah betul-betul Flail chest yang cukup besar ya, misalnya sudah respiratory distress yang berat, kemudian fungsi respirasi yang berat ya, yang harus kita lakukan chest wall reconstruction ya, dan lakukan stabilisasi ya, dengan tetap mempertahankan tanda vital ABCD yang benar ya. Kemudian melakukan ya chest wall reconstruction, berarti sudah surgery. Nah, itu sebenarnya beberapa kategori singkat yang bisa kita tahu bahwa Flail chest seperti apa ya. Mungkin kesimpulannya, Flail chest adalah adanya fraktur ya, bagian daripada kosta yang bisa terjadi fragmennya 2 fragmen atau 3 fragmen atau lebih ya, yang bisa menyebabkan ada bagian di paru itu bagian yang melayang ya, bagian melayang, atau kita bilang free floating section ya. Nah, kemudian gejalanya itu ada paradoksal ya, kontradiksi antara inspirasi sama ekspirasinya.
inspirasi harusnya membesar tapi segmen tersebut mengecil, kemudian inspirasi yang harusnya dada mengempis, tapi bagian file chest tersebut membesar gitu. Etiologinya paling sering trauma ya, gejalanya sesak ya, tandanya paradoksal respirasi, investigasi bisa kita lihat ya chest x-ray ya. Kemudian analisis gas darah, terapinya tergantung daripada ringan sedang beratnya ya. Paling ringan itu cukup pemberian anti nyeri observasi, kemudian pemberian nyeri disertai dengan mechanical ventilation mempertahankan saturasi, kemudian yang berikutnya fokus ke stabilisasi, dan ini sudah ada chest wall reconstruction atau dilakukan intervensi ya, seperti itu. Semoga materi singkat ini membantu dan bisa mengenal lebih detail lagi atau lebih secara singkat ya tentang file chest. Semoga bermanfaat dan bisa dipelajari.